Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah uhayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was samiin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini. Semoga pada pengajian pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, dan apa yang kita pelajari semoga menjadi bagian dari keberkahan hidup kita, untuk urusan agama kita, urusan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah kita akan belajar tentang akidah dengan membaca kitab Qawmi Utughyan Syarah Manzumat Syu'abil Iman. Kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman agar kita bisa merawat dan juga mengelola cabang-cabang iman pada diri kita sehingga semakin hari iman kita semakin menguat biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas cabang iman yang ke 22 insyaallah ya. Yang ke 22. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wasyu'batu ats-tsaniyatu wal 20. Dan cabang iman yang ke-22, cabang iman yang ke-22 adalah ada'uz zakati limustahiqiha. Ada'uz zakati limustahiqiha, menunaikan zakat. Menunaikan zakat kepada para mustahiknya. Kepada para mustahiknya. Biniyatin, dengan niat maksusatin yang khusus. Dengan niat yang khusus. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, walaupun bahasa kita tentang zakat, namun pembahasan kita tidak berkaitan secara langsung dengan fikih zakatnya. Tapi kita akan membahas zakat ini dari sudut pandang cabang-cabang iman. Dari sudut pandang cabang-cabang iman, bukan dari sudut pandang fikih zakatnya. Jadi sejauh mana urusan zakat dan juga turunan-turunan dari zakat, yaitu sedekah, infak, dan sebagainya, itu bisa memberikan sumbangan bagi tumbuhnya cabang iman pada diri kita, pada hati kita. Sehingga iman kita semakin menguat. Iman kita semakin menguat. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, wahia, zakat itu adalah an yanwiya as-syakhsu. Seseorang berniat biqalbihi, dengan hatinya, berniat dengan hatinya, zakat al-fardi, menunaikan zakat fardu. Berniat menunaikan zakat fardu.
Maksudnya pada saat kita membayar atau menunaikan zakat, kita niati dengan niat menunaikan kewajiban zakat. Dengan bahasa lain ya, bahwa Allah SWT yang kita imani, Allah SWT yang kita yakini sebagai tempat kita menghambakan diri, hanya kepadanya kita mengabdi ya. Allah itu mengatur urusan harta kita. Mengatur urusan harta kita yang sejatinya harta itu juga datangnya dari Allah SWT. Nah, Allah mengatur itu kita sadari ya sudah sebagai pemilik harta yang sejati, yang hakiki, yaitu Allah SWT mengatur, maka kita ikuti aturannya itu. Kita ikuti aturannya. Jadi suasana hati kita, suasana iman kita, suasana akidah kita pada saat kita hendak menunaikan zakat adalah ini harta Allah yang dititipkan pada kita. Allah juga yang mengatur harta kita, Allah yang memerintahkan pada kita agar kita mengeluarkan sebagiannya, maka kita melaksanakan apa yang menjadi titah Allah SWT ini. Nah, itulah suasana hati dan suasana keimanan yang perlu kita hadirkan pada saat kita menunaikan zakat. Nah, kalau suasana hati, suasana iman, suasana spiritual kita seperti itu, ya insya Allah akan tumbuh dalam hati kita satu cabang iman yang semakin menguatkan dan mengokohkan tanaman iman atau pohon iman yang ada dalam hati kita. Oke, qala Syekh Nawawi rahimahullah, walaysa alaihi ta'yinul amwal. Walaysa alaihi, dan tidak menjadi kewajiban seseorang, walaysa alaihi, dan tidak menjadi kewajiban seseorang, ta'yinul amwal, untuk mendefinisikan harta yang dia zakati. Harta yang dia zakati. Tidak perlu niatnya itu ini zakat harta saya, ini zakat kambing saya, ini zakat hasil pertanian saya, tidak harus begitu. Pokoknya menunaikan zakat fardu begitu saja. Oleh karena itu, qala Syekh Nawawi, oleh karena itu faidza malaka, jika seseorang telah memiliki nisoban satu nisab, nisab minadz-dzahabi dari emas, wal fiddati, dan dari perak, minadz-dzahabi dari emas, wal fiddati, dan perak. Emas dan perak yang dimaksud di sini utamanya adalah dalam arti uang. Utamanya dalam arti uang. Zahab itu adalah uang dinar, dan fiddah itu adalah uang perak, dirham, terbuat dari perak. Wal mawashi, dan binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak. Wal hububi, dan biji-bijian. Biji-bijian, wathimari, dan buah-buahan. Apa saja buah-buahan? An-nakhli, kurma. Kurma, wal karmi, dan anggur. Jika seseorang telah memiliki harta sampai ke nisab, apapun bentuk hartanya, maka wajib alaihi, pada orang itu an yadfa'a, untuk membayarkan atau menyerahkan zakataha, zakatnya harta diserahkan lil asnafi tsamanati, kepada 8 golongan, lil asnafi as-samaniyati, pada 8 golongan, seluruhnya
awil maujudina minhum, atau kepada yang ada dari al-asnaf as-samaniyah, atau kepada yang ada dari al-asnaf as-samaniyah. Al-asnaf as-samaniyah kal fuqara, seperti orang-orang fakir, wal masakini, dan seperti orang-orang miskin, wal musafirina alladzina yahtajuna limu'natis safar. Ini maksudnya Ibnu Sabil maksudnya. Nah, wal musafirin, dan orang-orang yang bepergian, alladzina yahtajuna, yang mereka perlu limu'natis safari, kepada ongkos bepergiannya, maksudnya ongkos pulangnya. Ibnu Sabil ini maksudnya, tapi dibahasakan oleh Syekh Nawawi dengan bahasa wal musafirin alladzina yahtajuna limu'natis safar. Seperti siapa lagi yang termasuk 8 golongan? Walladzina irtakabat humud duyun. Dan kepada orang-orang yang kepada mereka terpuruk oleh banyak hutang. Oke nih, ya. Jadi nanti kita bahas deh. Kita baca dulu saja. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Ma khalatat, tidak mencampuri az-zakatu, zakat malan pada suatu harta, qattu, sama sekali illa ahlakathu, kecuali zakat itu akan merusakkan hartanya. Ini ada 2 pengertian di sini. Nanti kita ulang lagi sekarang dulu biar nggak penasaran, ya. Maksudnya kalau ada orang pada hartanya terkena kewajiban zakat. Tetapi zakatnya tidak dibayarkan. Maka zakatnya itu yang biasanya nilainya kalau uang itu adalah 2,5%, yang 25% itu akan merusak yang 97,5%. Akan merusak yang 97,5%. Itu pengertian ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Ada pengertian yang lain. Kalau orang tidak berhak menerima zakat, tapi dia kemudian mengambil zakat itu. Maka zakat yang diambilnya itu akan merusak harta yang telah dimiliki sebelumnya. Itu maksud dari ma khalatatiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Rawahu Syafi'i fi musnadihi, ya. Wa kadzalika rawahul Bukhari fi tarikhihi, bukan fi sahihihi, wal Humaidi fi musnadihi, wa ba'dul ulama hasanahu. Sebagian ulama menilainya sebagai hadis hasan, ya. Wa haditsu Abi Hurairah, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Berarti hadisnya sahih, ya. Rasulullah SAW bersabda, man atahu malan, man siapa saja atahu malan, yang datang kepadanya harta, falam yu'addi zakatahu, lalu orang itu tidak menunaikan
lalu orang itu tidak menunaikan zakatnya. Lalu orang itu tidak menunaikan zakatnya. Musila, maka akan ditampakkan maluhu hartanya, akan ditampakkan hartanya yaumal kiamati pada hari kiamat, sujaan, ditampakkan sebagai ular besar, akro'a yang botak, lahu yang ular itu memiliki zabibatani, dua mata seperti anggur mengering, ya. Yutawwiquhu, yang ular itu akan melilitnya yaumal kiamati pada hari kiamat. Sumayakhudhu, kemudian ular itu mematok gitu atau menggigit bilah zamataihi, pada posisi di bawah tulang rahangnya, leher pada bagian bawah tulang rahang ini dipatok, digigit di situ. Sumayaqulu, kemudian ular berkata, ana kanzuka, aku ini adalah hartamu yang belum kamu tunaikan zakatnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, kecuali supaya mereka menyembah atau menghambakan diri, Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan atau memurnikan lahu untuk Allah ad-dina, segala bentuk ketundukan atau ketaatan, hunafa'a, dan dalam keadaan cenderung kepada kebaikan. Wa yuqimu, dan kecuali supaya mereka menegakkan as-salata, salat, wa yu'tu, dan supaya mereka membayarkan atau menunaikan az-zakata, zakat. Nah, tiga hal ini yaitu ya'budullaha mukhlishina lauddin hunafa, 1, 2 yuqimu salat, 3 yu'tu zakat. Wadzalika, dan yang demikian itulah dinul qayyimati, agama yang lurus, ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, At-Taubah 35, yauma, dan ingatlah pada hari ketika dipanggang atau dipanaskan. Apa yang dipanaskan? Alaiha, yang dipanaskan adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak itu, ya. Yauma yuhma alaiha, yang dipanaskan itu adalah emas dan perak, dipanaskan di atas finari jahannam, di dalam neraka jahannam. Jadi bayangkan Bapak Ibu, emas dan perak ini alaiha, kepada emas dan perak, mestinya alaihima gitu ya, tapi bahasa Arab begitu kadang-kadang, bahasa Quran, ya. Jadi emas dan perak, nanti ada keterangannya insyaallah, ya.
itu dibikin lempengan begitu, dibikin lempengan menjadi seperti menjadi setrika yang bagian bawah begitu, menjadi seperti setrika yang di bagian bawah, tapi terbuat dari emas dan perak. Nah, elemen pemanasnya itu, elemen pemanas terhadap emas dan perak itu adalah naru jahannam, neraka jahannam. Neraka jahannam. Patukwa. Lalu disetrikakan. Biha dengan emas dan perak itu, jibahuhum. Muka-muka mereka. Wa junubuhum, dan sisi kanan kiri tubuh mereka. Wa zuhuruhum, dan posisi punggung mereka. Sambil dikatakan atau diinformasikan pada mereka, apa yang disampaikan kepada mereka? Hadza ma kanaztum. Inilah harta yang kamu simpan. Inilah harta yang kamu simpan yang belum kamu tunaikan zakatnya. Hadza ma kanaztum, inilah harta yang kamu simpan yang belum kamu tunaikan zakatnya. Li anfusikum. Kamu simpan untuk dirimu. Fadzuku, oleh karena itu silakan dirasakan. Harta kuntum taknizuna, yang kamu dahulu menyimpannya. Oke ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi sekali lagi kita akan bahas tema zakat. Kajian akidah ini tidak menitik beratkan pada fikih zakatnya, ya, walaupun tetap tidak bisa menghindari ya. Tidak menitik beratkan pada fikih zakatnya, tetapi kita lebih fokus kepada bagaimana menjadikan urusan zakat ini sebagai penguat, sebagai pensuplai gitu ya, sebagai pengecas atau pengisi keimanan kita, keimanan dan akidah kita. Itu kita fokusnya di situ. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ini di saat membahas tema ini, beliau menyebutkan beberapa poin yang bisa kita kelola agar keimanan kita melalui pelaksanaan zakat ini semakin kokoh dan kuat. Gitu. Nah, ada aspek yang sifatnya fikih ya, dan ada aspek yang sifatnya targhib dan tarhib. At-targhib ya, sesuatu yang bersifat menggemarkan ya, dan juga ada yang sifatnya at-tarhib, sesuatu yang sifatnya menakuti atau menimbulkan efek ngeri ya. Nah ini. Oke, jadi paling tidak ada 4 pendekatan yang digunakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah untuk menjelaskan tentang sumbangsih zakat gitu bagi kekuatan iman kita atau bagi pohon iman kita. Pertama adalah ya hal-hal sifatnya teknis atau kiat-kiatnya bagaimana supaya zakat ini bisa memiliki peran atau sumbangsih atau bisa menjadi cas gitu ya, cas terhadap keimanan kita
atau menjadi pupuk yang menyuburkan dan menumbuhkan pohon iman yang ada dalam hati kita, sifatnya kiat-kiat. Yang kedua ada aspek yang sifatnya fikih, yang dengan memahami sebagian dari fikih zakat ini juga pemahaman kita itu ibarat pupuk bagi pohon keimanan dalam hati kita. Lalu ada yang sifatnya at-targhib, sesuatu yang menggemarkan. Ini Syekh Nawawi tidak menyebut secara spesifik, ya, tetapi ada lah, ya, ada. Dan yang keempat adalah hal-hal sifatnya at-tarhib, menakutkan atau mengerikan. Nah, dominasi di penjelasan beliau itu hal-hal sifatnya at-tarhib, menakutkan dan mengerikan. Nah, nanti yang menakutkan, mengerikan kita tempatkan di belakang saja, ya. Oke, yang pertama yang sifatnya kiat. Kiat yang perlu kita perhatikan agar saat kita menunaikan zakat, pelaksanaan zakat itu menjadi pupuk yang menumbuh suburkan pohon iman dalam hati kita. Nah, beliau jelaskan di sini, ya, ini masalah niat. Masalah apa? Masalah niat. Jadi beliau mengingatkan pada kita, seakan-akan beliau berkata, kalau kamu ingin menjadikan pelaksanaan zakat itu menjadi pupuk yang menumbuh suburkan pohon iman dalam hatimu, sehingga bisa menumbuhkan cabang iman yang kuat, maka perhatikan aspek niat. Perhatikan aspek niat. Oke. Niatnya bagaimana niatnya? Kata beliau umum saja. Niat melaksanakan zakat fardu. Tapi tadi sudah saya jelaskan, ulangi lagi ya. Kita perlu kelola aspek hati kita berkaitan dengan niat ini adalah bahwa pertama, harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Satu. Dua, harta menjadi milik Allah itu dititipkan kepada kita. Dua. Tiga, Allah sebagai pemilik harta itu yang mengatur harta yang ada pada kita itu. Diatur sedemikian rupa, di antara aturannya adalah ada sepersekian dari harta itu harus kita tunaikan sebagai zakat. Sebagai zakat. Maka pada saat kita melaksanakan atau menunaikan zakat, yang ada di persepsi kita, ya, persepsi kita, alam persepsi kita adalah semuanya ini dalam rangka menuruti dan melaksanakan ajaran serta aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bisa menghadirkan suasana iman, suasana spiritual, suasana batin, suasana hati seperti itu, ya, insya Allah ini akan menjadi pupuk yang menumbuh suburkan, ya, menumbuh suburkan pohon iman yang ada dalam hati kita. Ma khalatotiz zakatu malan qattu illa ahlakathu. Illa ahlakathu. Jadi bagi kita sebagai muzaki, hendaklah memandang harta yang dikeluarkan itu bukan sebagai derma kita. Itu sebagai biang masalah terhadap harta kita yang harus segera kita lepaskan dari kelompok harta kita. Kalau tidak, dia akan merusak yang lainnya.